Waktu itu, menurut penuturan Mbah Jiwo, jadi anak manis itu manut saja ketika Mbah Jiwo ini menelentangkan dirinya di lantai tanah, dan langsung saja lur, leher si kecil ini ditusuk oleh si nenek ini. Singgah, singgah, kalau singgah, tan minggah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur TV Horor satu semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah horor tentang pembunuhan yang terjadi pada tahun 1992 di kota Probolinggo. Sebelum kisah ini kita mulai, TV Horor 1 mengucapkan terima kasih kepada sedulur-sedulur semua yang sudah klik video ini dan juga sudah support sampai sejauh ini. Mudah-mudahan sedulur-sedulur semua diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan keberkahan dalam setiap aktivitas panjenengan semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Monggo langsung saja kita simak kisahnya. Masih tetap di TV Horor 1. Mbah Jiwo adalah namanya. Kasus pembunuhan di Probolinggo tahun 1992. Waktu itu Mbah Jiwo sangat fenomenal sekali sampai dijuluki nenek maut. Diceritakan ada seorang gadis kecil umur 5 tahun. Namanya adalah Faridatul. Waktu itu Faridatul ini baru saja pulang mengaji sekitar pukul 7 malam. Sebenarnya tempat mengajinya itu tidak jauh dari rumahnya. Nah, tidak jauh dari rumahnya Faridatul itu lor, itu ada rumah, yaitu rumahnya Mbah Jiwo. Ini seorang nenek-nenek berumur 52 tahun. Sementara waktu itu Faridatul ini baru berumur 5 tahun. Lah, Mbah Jiwo ini juga masih termasuk neneknya Faridatul, atau bisa dibilang ya masih saudaranya lah, meskipun tidak nenek langsung. Lah, Farida ini memang sering main ke rumah Mbah Jiwo. Ia senang main ke rumah Mbah Jiwo karena apa? Karena si Faridatul ini sering diberi makanan berupa kerak nasi yang digoreng. Maka Faridatul ini sering main ke rumahnya Mbah Jiwo. Hingga pada suatu malam lor, ini ditunggu-tunggu orang tuanya. Sampai jam 8 kok belum pulang, padahal biasanya kalau pulang mengaji itu minimal jam 8 sudah sampai di rumah. Lah ini sampai malam kok jam 8 lebih kok belum pulang. Akhirnya orang tuanya si Farida ini mempunyai inisiatif untuk mencari Farida ini, si kecil ini. Sampai melibatkan satu kampung. Jadi malam itu ramai sekali. Orang-orang itu disuruh mencar ke daerah-daerah di pelosok-pelosok itu di kampung, disuruh nyebar di situ. Sambil teriak-teriak, Farida, Farida, di mana kamu Farida? Segala macam riuh lah di situ. Singkat cerita, dengan bantuan warga pencarian ini
sampai berlangsung 6 jam. Warga terus menyebar ke daerah-daerah di kampung itu untuk mencari di mana Farida berada. Nah, pada malam itu, ini kebetulan si kepala desa, yaitu kepala desa Kandang Jati Kulon, ini masih daerah Probolinggo, ini juga ikut mencari. Nah, tanpa sengaja loh, dalam pencariannya itu tadi, kepala desa itu tidak sengaja menyenggol sebuah baskom yang ditutupi dengan tampah yang diletakkan di dekat tungku perapian di rumah Mbah Jiwo. Dan betapa kagetnya si kepala desa itu waktu itu. Jadi beliau ini melihat ada sebuah tangan anak kecil itu menyembul dari dalam baskom itu. Dan setelah diteliti, di dekat tungku yang itu juga tergeletak sandal si bocah yang sedang dicari, yaitu si Farida ini. Nah, Kades ini pun otomatis kaget dan sangat panik. Kemudian ia menginterogasi pemilik rumah, yaitu Mbah Jiwo. Namun pada awalnya Mbah Jiwo ini membantah dan mengelak bahwa itu bukanlah perbuatannya. Jadi orang-orang ini sudah pada ramai sekali ini di sekitar rumah Mbah Jiwo, kemudian ke tempatnya Mbah Jiwo ini sudah ramai sekali. Nah, akhirnya karena Mbah Jiwo ini tidak mengaku bahwa itu perbuatannya, akhirnya si kepala desa ini mempunyai inisiatif untuk merayu Mbah Jiwo. Nah, baru setelah dirayu, muncullah pengakuannya yang seakan tanpa rasa bersalah. Dan Mbah Jiwo ini dengan tatapan dingin dan raut wajah yang tenang, nenek itu berkata, "Memang saya yang menyembelih Farida." Apa ndak gila loh? Coba bayangkan kalau anak jenengan balita menemui kejadian seperti itu. Nah, akhirnya pencarian itu pun berakhir dengan jerit tangis ayah dan bundanya Farida, yaitu yang namanya Pak Haryanto dan Ibu Eni Deningsih. Kedua orang tua Farida ini betul-betul sangat terpukul sekali. Kejadian waktu itu adalah hari Rabu dini hari. Jadi ketemunya ini sudah dini hari Rabu di rumahnya Mbah Jiwo. Kalau kita pikir, namanya Farida ini umur 5 tahun, gadis kecil, anak yang sedang lucu-lucunya ditemukan tewas termutilasi di rumah Mbah Jiwo. Dan dalam penuturan Mbah Jiwo kepada polisi waktu itu, Mbah Jiwo itu mengaku bahwa sebelum mengiris-iris daging bocah itu, sorenya ia sempat mendapat perintah dari suara gaib. Dan itu mengiang-iang di kepalanya untuk memakan daging anak kecil. Nah, suara gaib itu muncul kembali menjelang Isya. Nah, tepat saat itu Farida baru pulang mengaji dan main ke rumahnya Mbah Jiwo. Waktu itu, menurut penuturan Mbah Jiwo, jadi anak manis itu manut saja ketika Mbah Jiwo ini
menelentangkan dirinya di lantai tanah, dan langsung saja lur, leher si kecil ini ditusuk oleh si nenek ini. Nah, dengan kondisi yang masih bersimbah darah, menurut Mbah Jiwo, Farida itu sempat bertanya dengan sisa-sisa kesadarannya, "Mbah, kenapa saya dibunuh?" Ujarnya lemah. Kemudian si kecil ini pun meninggal. Nah, mendengar itu Mbah Jiwo ini justru tambah menggila. Tubuh mungil yang sudah tidak bernyawa itu digendongnya loh. Jadi digendong sambil mengelilingi ruangan rumahnya. Tak cukup sampai di situ loh. Kemudian itu diletakkan, si tubuh kecil yang sudah tidak bernyawa itu. Kemudian apa loh? Tubuhnya ini dimutilasi. Dagingnya diiris-iris menjadi 79 bagian. Coba panjenengan bayangkan betapa sadis dan kejamnya nenek Jiwo ini. Nah, proses menguliti dan memotong-motong daging bocah itu kata Mbah Jiwo, menurut pengakuannya di kantor polisi, itu baru selesai sekitar pukul 10 malam. Lalu semua potongan-potongan daging itu ia cuci. Nah, kemudian Mbah Jiwo ini meracik bumbu untuk memasak daging tersebut. Dan Mbah Jiwo mengatakan begini, sambil senyum-senyum, tanpa dosa, tanpa rasa bersalah, "Pokoknya saya bisa pesta malam ini dengan iringan lagu dangdut." Itu kata Mbah Jiwo. Nah, diduga si Mbah Jiwo ini, nenek yang berumur 52 tahun ini mengidap penyakit jiwa, sehingga melakukan perbuatan itu dengan santainya. Kejiwaan Mbah Jiwo ini memang terguncang itu sejak kematian kakaknya 20 tahun yang lalu. Nah, sejak kematian kakaknya itulah perangai Mbah Jiwo ini terus berubah. Contohnya begini. Jadi menurut penuturan warga di situ, itu Mbah Jiwo itu kadang-kadang itu sering menghadang dan memukul ibu-ibu yang sedang lewat. Atau kadang-kadang ada anak perempuan yang lewat di depan rumahnya Mbah Jiwo, itu dipukuli loh. Karena ulahnya Mbah Jiwo semacam itu dan itu sering kali dilakukan, maka waktu itu penduduk desa ini ya akhirnya apa? Memasukkan Mbah Jiwo ini ke dalam bak mandi. Itu pernah begitu. Jadi pernah dimasukkan ke dalam bak mandi oleh penduduk ya, karena Mbah Jiwo ini sering memukuli dan mengganggu orang-orang yang lewat di depan rumahnya. Nah, dari beberapa kali penyidikan, ini menurut Kapolres Probolinggo, Letkol Fadilah Budiono, ini menduga bahwa Mbah Jiwo ini adalah gila. Nah, setelah kejadian itu, Haryanto, ayah Farida, sambil menangis terisak ia berkata, "Aku ikhlas jika anakku mati. Tapi caranya mbok yo jangan begini." Sambil menangis. Kedua orang tuanya ini betul-betul sangat terpukul sekali dengan kematian si putri kecilnya ini. Bahkan waktu itu
ayah dan bunda Farida ini sempat melakukan mogok makan. Karena apa? Karena mereka itu selalu teringat dan terbayang-bayang dengan cincangan tubuh anaknya yang mau digulai oleh Mbah Jiwo itu. Seumpama panjenengan pasti juga begitu loh. Melihat makanan saja panjenengan sudah muntah. Atau mungkin melihat daging, pasti panjenengan tidak tega untuk memakannya. Kalau putri panjenengan meninggalnya semacam itu. Nah, kasus ini itu sempat menjadi momok menakutkan bagi anak-anak, terutama anak kecil di kala itu. Bahwa kemungkinan masih ada Mbah Jiwo lainnya di luar sana. Maka dari itu lur, bagi panjenengan yang mempunyai anak-anak kecil, pengawasan ini adalah sangat penting demi keselamatan putra-putri panjenengan semuanya. Ya, jadi itu lur, sepenggal kisah yang bisa saya bagikan kepada panjenengan. Mudah-mudahan sedulur-sedulur semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa yang terjadi ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan apapun yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Sampai berjumpa lagi dengan video-video di TV Horor 1 selanjutnya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.